yang ada di rumah, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kita bersama-sama akan melaksanakan atau mengikuti Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Dan sebelumnya kita akan nyanyi bersama-sama Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepada Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang layak untuk mendapatkan, menerima segala syukur, puji, pengagungan dan hormat dari setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena pada saat ini kami keluarga besar SKA Malang bisa bersama-sama merayakan Natal di tahun 2020 ini dan tahun baru 2021. Kami bersyukur kepada Tuhan sekalipun di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19, tetapi Tuhan memberikan kepada kami
waktu, dan kesempatan untuk kami pun bisa bersama-sama merayakan Natal pada tahun ini, sekalipun dilakukan secara virtual. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan dan hendak menyerahkan seluruh rangkaian acara kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan, sampai selesainya, boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra, dan di dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus, memimpin, memberkati, menyertai ibadah kami. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan satu pujian, mari kita sambut Sang Raja. Dengan bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, Ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, Ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan nyanyikan satu pujian, Immanuel. Yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, Ku nyatakan Kau yang bertata
sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Salam, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara. Pada kesempatan yang sangat terbatas ini, saya akan menyampaikan pesan Natal. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah supaya firman-Mu mempunyai tempat yang istimewa. Urapi dan mampukan hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga Bapak Ibu yang menyaksikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada Natal kali ini saya akan menyampaikan pesan Natal dengan tema yang diberikan oleh PGI dan KWI, yaitu dan mereka akan menamakannya Immanuel. Mari kita membaca di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tema Immanuel yang berarti Allah menyertai kita ini sesungguhnya sangat cocok dengan kondisi dan situasi saat ini, di mana kita sedang berjuang menghadapi dan mengantisipasi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Pada akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, nama Immanuel begitu menggema di dalam ruang gereja dan ruang hati kita. Namun
itu begitu melekat dan tidak asing bagi pendengaran kita. Nama itu begitu melekat dan tidak asing bagi pendengaran kita. Mari mendalami makna dan arti kata Immanuel. Immanuel berasal dari dua kata dalam bahasa Ibrani, yaitu Imanu dan El. Imanu artinya bersama kita atau menyertai kita, dan El artinya Tuhan Allah atau Elohim. Jadi Immanuel berarti Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Kata Immanuel muncul beberapa kali di dalam Alkitab, 2 kali di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat 8, dan 1 kali di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Matius 1 ayat 23. Mungkin juga dipakai di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-10. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, untuk memahami makna Natal kali ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk memperhatikan beberapa makna kata Immanuel. Yang pertama, makna Immanuel pada zaman Yesaya. Untuk mengerti makna kata Immanuel yang berarti Allah beserta kita, kita harus memperhatikan konteksnya di mana dia muncul. Kata itu, ketika itu bangsa Aram dan Israel ingin membentuk suatu koalisi dengan Yehuda guna mencegah laju perkembangan kekuasaan Asyur. Yehuda bimbang, karena itu Aram dan Israel memutuskan untuk menghukumnya. Mendengar berita ini, Ahaz, raja Yehuda, gemetar. Yesaya diutus menjumpai Ahaz untuk memberitahu Ahaz tidak usah takut. Kekuasaan musuh-musuhnya hampir berakhir dan mereka tidak dapat membahayakan dia. Lalu Yesaya menyuruh Ahaz memohon pertanda untuk membuktikan kebenaran berita ilahi itu. Namun Ahaz menolak. Menanggapi penolakan raja itu, Yesaya memberitakan bahwa Tuhan akan memberi suatu pertanda kepada bangsa Yehuda. Dalam penglihatan, Nabi itu melihat seorang dara, Alma dalam bahasa Ibrani, yang berarti wanita yang belum kawin, yang akan melahirkan seorang bayi dan akan menamakannya Immanuel. Bapak Ibu saudara-saudara, dari nubuat itu dapat kita pahami bahwa kelahiran bayi itu adalah pertanda. Yang kedua, bayi itu adalah seorang wanita yang belum menikah. Dan yang ketiga, daya yang terkandung dalam istilah Immanuel itu, yaitu kehadiran Allah akan kelihatan dalam kelahiran anak itu sendiri. Nama Immanuel kepada bayi itu, dalam kelahirannya terdapat kehadiran Allah. Allah telah datang kepada umatnya di dalam seorang anak yang istimewa, yang kudus itu, yang kemudian Yesaya menamakannya El Gibor, yang berarti Allah Maha Kuasa. Yesaya mencoba menghindarkan bangsa Israel dan Yehuda untuk tidak lagi mempercayai Raja Asyur, sebab pertolongan atas bangsa itu bukan terletak di tangan Asyur, melainkan di tangan Allah. Di dalam keadaan kritis ini, Allah hadir menyertai umatnya. Kehadiran Allah ditemukan dalam kelahiran seorang anak yang namanya disebut Immanuel. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, makna nama Immanuel bagi Matius. Ada suatu ilustrasi. Ada seorang seniman membuat gambar senja di musim dingin. Pepohonan di dalam gambar itu dipenuhi salju. Lalu ada rumah gelap dan suram di latar belakangnya, tampak sepi dan sunyi. Di sana di tengah badai yang bisa dilihat hanyalah rumah hitam gelap
yang dibayangi siluet pohon-pohon itu. Itu adalah gambar yang menyedihkan. Tetapi kemudian sang seniman melakukan satu sapuan cepat dengan krayon kuning, sudah memasukkan seberkas cahaya yang datang dari jendela. Bapak Ibu saudara-saudara, efeknya sungguh ajaib dan luar biasa. Pemandangan itu dapat diterjemahkan ke dalam suatu visi kenyamanan dan kegembiraan. Seperti itulah arti nama Immanuel bagi Matius. Seperti seberkas cahaya ke dalam kegelapan, dan Tuhan Yesus Kristus yaitu Immanuel yang lahir adalah terang dunia, menerangi dunia, menerangi kehidupan kita. Intinya adalah nama Immanuel satu-satunya yang disebutkan dalam Perjanjian Baru di sini menunjukkan bahwa sama seperti Immanuel pertama dalam Yesaya pasal 7 adalah untuk menandakan harapan Israel, pembebasan atas dosa oleh kasih karunia. Yang terakhir, makna Immanuel bagi kita sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudara, saya memaknai Natal saat ini sebagai sebuah kehadiran. Kehadiran Allah di tengah dunia ini. Kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kehadiran Tuhan bagi kita saat ini sungguh-sungguh sangat penting. Saya membayangkan jika hidup kita tanpa kehadiran Tuhan, pasti akan banyak air mata, banyak ratapan, hidup menjadi tidak berarti, hidup berjalan tanpa makna, dan tidak berkualitas, hampa, dan sulit untuk dijalani. Mungkin kita telah berusaha agar menghasilkan banyak uang untuk mendapat kebahagiaan, tetapi justru dihadapkan dengan masalah finansial. Mungkin juga kita telah mencoba membangun hubungan dengan seseorang kekasih untuk menghadirkan kebahagiaan, tetapi justru menemukan pasangan yang banyak mengecewakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah saatnya yang tepat untuk memastikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita dan lebih memaknai Immanuel di dalam kehidupan kita. Untuk apa kita perlu memaknai Immanuel di dalam kehidupan kita? Saya pribadi memandang penting untuk lebih memaknai Immanuel atau kehadiran Allah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat berat dan cenderung berubah-ubah seperti sekarang ini. Kehadiran Tuhan seyogyanya diberi ruang yang cukup luas di dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari, khususnya kita sebagai pribadi-pribadi yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, yang setiap hari dihadapkan dengan pribadi yang unik dan beragam. Untuk apa? Saya yakini ialah bahwa kita perlu kehadiran Tuhan untuk membimbing kita di dalam segala hal. Misalnya, membimbing para pemimpin ketika akan mengambil keputusan dan memastikan bahwa keputusan itu benar dan tidak merugikan pihak lain. Bagi para bendaharawan, bimbingan dari kehadiran Tuhan itu juga penting ketika menggunakan dan mengalokasikan anggaran atau keuangan. Bagi Bapak Ibu guru seperti saya, sangat penting bimbingan dari kehadiran Tuhan supaya bisa menggunakan waktu secara optimal serta dapat melayani anak-anak dengan baik. Anak-anak tercukupi kebutuhan pendidikannya, intelektualnya. Demikian juga kita secara umum perlu bimbingan dari Tuhan supaya kita bijak di dalam bertutur kata dan bertindak tanduk setiap hari. Bimbingan dari kehadiran Tuhan itu sangat perlu bagi kehidupan kita sekarang ini, Bapak Ibu saudara-saudara.
Sesungguhnya di pundak kita itu memikul beban dan tanggung jawab yang sangat berat terhadap panggilan Tuhan sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa mengatasi persoalan sendiri. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu. Biarlah firman-Mu mempunyai tempat yang istimewa di dalam kehidupan kami. Biarlah Allah Immanuel, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, akan membimbing, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami menyerahkan hari demi hari sepanjang tahun 2021 ini. Biarlah Roh Kudus akan menerangi kehidupan kami, sehingga kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara. Salam, Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Yang pertama, kita akan berdoa untuk kesehatan kita semua, orang tua dan anak didik Sekolah Kristen Aletheia Malang, guru dan staf, karyawan, koordinator, BPP, Departemen Pendidikan, dan juga pengurus dan pembina YKAI, serta donatur Sekolah Kristen Aletheia Malang. Yang kedua, kita akan bersama-sama mendoakan untuk penerimaan peserta didik baru, baik di lembaga KPTK, SD, dan SMP Aletheia Malang. Dan yang ketiga, kita akan bersama-sama berdoa untuk kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi ini. Dan yang terakhir, kita akan bersama-sama menaikkan doa kita untuk bangsa dan negara secara umum. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah dan perayaan Natal guru, staf, karyawan Sekolah Kristen Aletheia Malang. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Meskipun ibadah ini dilaksanakan secara online, tapi semuanya tidak mengurangi rasa sukacita kami dan rasa hormat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami menyerahkan doa syafaat kami. Yang pertama, kami berdoa untuk kesehatan, kekuatan kami semua, kiranya Tuhan Yesus menolong, khususnya untuk kesehatan orang tua, wali murid kami, dan juga anak-anak Sekolah Kristen Aletheia Malang, dan juga guru staf Sekolah Kristen Aletheia Malang, pengurus, koordinator, BPP, dan juga YKAI, dan donatur semuanya ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan memberikan kami sukacita, Engkau akan yang memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh ya Tuhan melayani Engkau dengan baik dan lebih sungguh lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan dan berdoa untuk kegiatan belajar mengajar saat ini ya Tuhan, yang dilaksanakan di KPTK, SD, SMP Kristen Aletheia Malang. Meskipun dilaksanakan secara daring, kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati ya Tuhan anak-anak didik kami semua ya Tuhan, sehingga ya Tuhan mereka dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik dan untuk kemuliaan nama-Mu. Secara khusus kami tetap menyerahkan dan berdoa untuk penerimaan siswa baru di Sekolah Kristen Aletheia Malang. Mari Tuhan, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan mengetuk orang tua untuk bersama-sama ya Tuhan mendaftarkan anak-anaknya untuk dididik di Sekolah Kristen Aletheia Malang ini, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus kami juga menyerahkan dan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati pemimpin baik yang di daerah maupun pemimpin pusat, Bapak Presiden semuanya ya Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih menduduki jabatan tersebut. Tuhan akan memberkati segala kebijaksanaan Tuhan yang telah ditetapkan.
kiranya mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Inilah ya Tuhan doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal. Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu beserta keluarga besar SKA Malang. Yang pertama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya anugerahnya semata. Saat ini kita masih diperkenankan untuk mengingat kembali makna Natal sesungguhnya. Dan kita juga diberi kesempatan untuk menyerahkan langkah-langkah kehidupan kita beserta pelayanan kita di sekolah ini pada tahun 2021 di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Berikutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada BPP, kepada rekan-rekan kepala sekolah, Bapak Ibu guru, serta seluruh staf dan karyawan, di mana Bapak Ibu sudah meluangkan waktu, menguras ide, tenaga, pikiran di dalam mempersiapkan dan mendukung acara ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tidak lupa secara khusus terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Drioso yang telah membagikan berkat firman Tuhan kepada kita semua. Kiranya tuntunan firman Tuhan dan kita semua sudah diperlengkapi selama 3 hari di dalam materi pembekalan untuk layanan pendidikan di sekolah ini untuk menjadi lebih baik di hari-hari ke depan ini, sehingga sekolah ini menjadi maju, berkembang, dan diminati masyarakat. Bahkan bukan hanya itu saja, berarti kita sudah berkontribusi di dalam mengemban misi Allah. Sehingga banyak anak-anak boleh dibawa kepada Tuhan Yesus. Mereka diperlengkapi, dibangun untuk kebutuhan masa depan mereka. Sehingga mereka boleh berhasil, berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai akhir kata, tidak lupa juga kami mohon maaf kepada Bapak Ibu, di mana mungkin di dalam berkomunikasi, bekerja sama, berjejaring, ada kata-kata yang salah, ada hal-hal yang kurang berkenan, atau tindakan-tindakan kami yang tidak disukai Bapak Ibu, kami mohon maaf. Kiranya di hari ke depan kita semua belajar menjadi lebih baik, lebih maju dan berkembang. Akhirnya, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati dan Immanuel. Segenap BPP SKAS di Malang mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kiranya Tuhan berserta kita di tahun yang baru ini menjadi lebih semangat dan lebih baik. Amin. Keluarga besar KPTK Kristen Aletheia mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Selamat Hari Christmas. Christmas, Kimatai, Sukria, Maligayang Pasko, Sinta Joka, Buon Natale, Saling Kerfe, Hai, Feliz Navidad. Hai guys, Happy Christmas. Was Vesta. Happy Christmas. Milad Mubarak.
Sawasdi Pimai. Moadin Lesimka. Merry Christmas. Merry Christmas. Bonjour, Joyeux Noël. Kala Kristo Gena. Kami mewakili keluarga besar SMP Kristen Aletheia Malang mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021 untuk kita semua, keluarga besar Sekolah Kristen Aletheia Malang. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kita. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021, Tuhan memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Tuhan Yesus memberkati. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta menyambutkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Raja, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Oke, kami perwakilan dari OB Satpam SKA Malang mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. God bless you. Puji Tuhan, untuk mengakhiri Natal hari ini, mari kita nyanyikan pujian Feliz Navidad dengan sukacita. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas for my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas for my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas for my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas for the Father, for my heart. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri perayaan Natal kita pada hari ini dan kita mengakhiri dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Engkau anugerahkan bagi kami sampai saat ini, kami bisa merayakan Natal bersama, walaupun dalam keterbatasan kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain.
tetapi kasih Tuhan kami terus rasakan. Tuhan, kami mengakhiri perayaan Natal kami pada hari ini. Akan tetapi kasih Tuhan kiranya tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kami terus melanjutkan akan kehidupan ini, dan kiranya pertolongan Tuhanlah yang menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.